Shalom saudaraku, sungguh suatu sukacita besar bila kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Dengan cara membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, termasuk melalui Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Yesaya pasal yang ke-49. Nubuat mengenai hamba Tuhan. Yesaya pasal yang ke-49 sampai pasal 55 merupakan 7 pasal yang menekankan mengenai hamba Tuhan. Siapa yang dimaksud hamba Tuhan? Apa dan bagaimana peran sebagai hamba Tuhan? Kita akan pelajari semua hal tersebut melalui pasal yang ke-49 ini. Karena itu saya ajak kita semua, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mulai perenungan, pembacaan, dan pembelajaran dari firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sembah Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang ajaib bagi kami. Kau memilih, Kau memanggil, Kau menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, umat yang Kau kasihi. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada kehendak-Mu, kepada perintah-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, supaya Engkau, nama-Mu dipermuliakan, dan jiwa-jiwa bangsa-bangsa bahkan diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami. Urapan-Mu mengalir atas kami semua, sehingga ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami dibuat mengerti dan terlebih dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita di halaman 786, Yesaya pasal yang ke-49. Buku Alkitab saya halaman 786. Kita akan baca bagian ini, kita mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dengan perikop besar hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku.
Maka sekarang firman Tuhan, Ia membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yehuda, Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Apa yang kita baca barusan itu merupakan suatu pernyataan bahwa hamba itu dipanggil oleh Allah. Sejak dari rahim ibunya, Allah telah menetapkan. Bahkan di perjanjian baru, di Efesus pasal yang pertama, diberitahu bahwa bahkan kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, penetapan sebagai seorang hamba tidak hanya pemanggilan biasa saja, tetapi di sini disertai dengan kuasa yang menyertainya, diperlengkapi dengan kuasa. Jadi penggambaran panggilan Allah atas hamba Allah yang telah dilakukan sejak dari kandungan ibu. Kemudian bahwa di sini seorang hamba Tuhan itu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, di ayat yang ketiga nyatakan bahwa Nabi Yesaya itu adalah hamba Allah. Ini identitas dari Nabi sehubungan dengan keberadaannya sebagai seorang Israel sejati, sebagai orang Yehuda. Artinya bahwa Nabi itu oleh Allah disebut sebagai hambaku. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan, hamba juga disebutkan sebagai Israel. Jadi ini identitas berganda. Nabi sebagai hamba, kemudian Israel sebagai hamba. Tetapi merujuk juga kepada Mesias sebagai hamba. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Nabi hamba Allah, Israel hamba Allah. Dan juga Mesias itu terhubung dengan hamba juga. Bapak Ibu kesalam Tuhan, kita lihat di sini. Karena keterhubungan bahwa Nabi, identitas Nabi terhubung dengan Israel, maka menegaskan kepada kita bahwa tidak ada Nabi di luar dari Israel. Tidak ada seorang Nabi yang muncul di luar dari suku-suku Israel. Semua Nabi berangkat dari keturunan Yakub, Israel. Di luar dari Israel tidak ada seorang pun nabi. Ya, ini penegasan sebenarnya. Ada keterhubungan antara Nabi Yesaya dengan Israel dan pemanggilan seorang nabi. Nah, tugas yang harus diemban oleh seorang nabi itu dilakukan tidak dengan kekuatan perang, tidak diperlengkapi dengan kekuatan militer ketika nabi itu menjalankan panggilan atau tugasnya. Namun disertai atau diperlengkapi dengan kekuatan atau kuasa dari firman kebenaran. Karena itu Bapak Islam Tuhan, setiap hamba Tuhan yang melayani tidak berdasarkan kekuatan fisik, kemampuan, kepintaran, kehebatannya dia. Semua harus berangkat dari perlengkapan yang telah disiapkan, disediakan atau diberikan oleh Tuhan. Semua harus sejalan dengan tuntunan Roh Kudus, pengurapan Roh Allah, kuasa firman harus melingkupi kehidupannya. Sehingga pemberitaan firman,
penyampaian kebenaran, nubuat yang disampaikan kepada umat itu membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan semangat, punya kuasa yang dahsyat, punya kuasa yang memulihkan, punya kuasa yang menyembuhkan, dan membuat orang bertobat. Nah, pemberitaan firman sungguh-sungguh harus menjadi sarana yang bisa membebaskan Israel. Itu yang Tuhan telah atur, yang Tuhan harapkan bahkan. Juga bagi dunia. Jadi tidak hanya untuk orang Israel tetapi bagi dunia. Bahkan buat kita sekarang juga yang sedang membaca dan merenungkan firman itu. Karenanya itu Rasul Paulus mengutip bagian ini. Bahwa firman Allah itu sebagai pedang roh. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dikatakan bahkan di Ibrani juga bahwa firman itu lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Luar biasa. Kenapa? Karena kuasa di dalamnya yang sanggup bisa masuk ke dalam hidup seseorang. Menjamah hatinya, mengubahkan hidupnya, membaharui. Membuat seseorang itu bertobat, mengenal kebenaran dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana dengan nasib seorang hamba? Hamba Tuhan ketika diutus, ketika menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menaungi dia dengan kuat kuasanya. Bahkan disimpan, dinaungi di dalam tabung panahnya. Wah, ini berarti bicara alat perang, alat yang sangat tajam yang dipakai oleh Tuhan, dan nabi itu disimpan di dalam tabungnya. Ini bicara mengenai betapa Tuhan menghargai, betapa Tuhan melindungi, betapa Tuhan berpihak kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Tetapi hamba Tuhan itu harus hidup juga di dalam kebenaran. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di ayat yang keempat diberitahu bahwa hamba Allah itu punya pengalaman yang sangat negatif, pengalaman yang tidak enak. Ia mungkin bekerja sangat keras, sudah memberikan hidupnya, waktunya dan semua hal untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat itu. Tetapi ternyata tidak mendatangkan hasil. Umat yang kepadanya firman disampaikan tidak mau mendengarkan dia, tidak mau bertobat, tidak mau respon terhadap suara Tuhan. Ia sudah melakukan tugas dengan sangat baik sebagai hamba yang setia, hamba yang berdedikasi. Tetapi umat itu tidak mendengarkan suara Tuhan dari apa yang telah disampaikannya. Namun dengan tegas kemudian ia percaya bahwa hakku, panggilanku, kenabianku terjamin pada Tuhan. Dan upahku dari pelayananku ada pada Allahku. Ini yang menghibur dia. Ini yang menolong dia untuk tetap menyuarakan suara kebenaran. Sekalipun sedikit orang mendengar. Bahkan tak satu pun yang akan percaya dari pemberitaannya. Sang nabi sekalipun pelayanannya tidak ada hasil yang efektif. Dalam tugasnya mengembalikan, memulihkan, untuk mengumpulkan kembali Israel kepada Allah, membuat hati mereka kembali bertobat kepada Allah. Namun ia masih percaya pada panggilan Allah. Sekalipun kalian tidak bertobat, tetapi aku percaya aku seorang nabi. Selama ini ternyata nabi berbicara sekali langsung umat mendengar. Seperti contoh Yunus berbicara kepada bangsa Niniwe, bangsa Asyur, mereka bertobat dalam waktu sebentar saja. Mereka langsung merespon. Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan tidak mengenal tangan kanan, tangan kiri. Tidak mengerti kebenaran, mana salah, mana dosa, mana benar. Tetapi bangsa Israel yang kepadanya firman diberikan, khusus menjadi umat Allah. Ternyata tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Tidak mau mendengar teguran nasihat. Tidak mau disuruh bertobat. Tetapi nabi mungkin juga merasa, apakah saya betul dipanggil sebagai nabi? Kok setiap kali saya berbicara, menyampaikan tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang bertobat, tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi. Bahkan mujizat-mujizat mungkin tidak terjadi. Ada apa gerangan? Ini nabi bergumul dengan dirinya, namun dia dihiburkan satu statement yang luar biasa ini. Bahwa
saya adalah hamba Allah. Ia percaya dengan panggilan Allah terhadap hidupnya. Dia percaya bahwa dia dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh sebagai nabi untuk menyuarakan kebenaran. Bahwa firman yang diterima itu sungguh bersumber daripada Allah yang akan mengubah umat itu dan menghibur mereka. Kita mungkin berpikir, di mana ada hasil yang efektif, hasil yang baik, di sanalah panggilan itu. Tapi ternyata tidak demikian. Pekerjaan hamba Allah, hamba Tuhan seringkali tidak ada hasil yang efektif. Tetapi ini tidak meniadakan panggilan Allah terhadap hidupnya. Tidak mendistorsi panggilan itu. Panggilan seorang hamba Tuhan tidak diukur dengan efektif tidaknya dari jiwa-jiwa yang diselamatkan atau yang merespon panggilan Tuhan, suara Tuhan, teguran Tuhan. Tidak sama sekali. Sebab firman itu akan terus bekerja di dalam hati setiap orang dan menghibur mereka bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Kelak firman akan terjadi tergenapi. Waktunya Tuhan akan tiba juga kepada bangsa itu. Nah, Tuhan memuliakan hamba Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Tuhan memelihara hambanya. Dan menjadikan firman itu sebagai kekuatan, senjata yang luar biasa bagi setiap hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat Nabi Yesaya dalam hal ini sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa tidak hanya Yesaya, karena bicara mengenai tadi diberitahu bahwa tidak hanya Yesaya disebut sebagai hamba, tetapi juga Israel. Dan kemudian nanti Mesias adalah hamba. Gereja juga di sini disebutkan sebagai hamba. Kita sebagai orang percaya adalah hamba Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yesus Kristus adalah sumber terang itu. Dan kita melekat kepadanya, menjadi milik kepunyaannya, maka kita juga menjadi saluran terang, memancarkan terang kepada bangsa-bangsa. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus berfungsi bagi dunia di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Ada perbedaan sebenarnya antara panggilan Tuhan kepada orang Israel dan kita sebagai gerejanya. Bahwa orang Israel dipanggil sebagai terang, memancarkan terang kepada segala bangsa. Mereka diberi hukum Taurat. Mereka diberikan para nabi. Mereka diberikan raja-raja garis keturunan Mesias. Tujuannya apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk memperkenalkan bahwa kami punya Allah yang hidup. Melalui mereka, maka bangsa-bangsa akan melihat, wah, ini bangsa hebat, bangsa yang luar biasa. Melalui Israel, bangsa-bangsa akan mengenal Allah. Melalui Israel, orang-orang akan percaya dan bertobat, mencari Allah yang benar. Dengan demikian, maka berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sebab apa? Bangsa-bangsa akan datang ke Sion. Ketika Sion bercahaya, menampilkan sinar kemuliaan Allah. Mereka hidup benar. Mereka jadi pemenang di tengah-tengah bangsa yang berperang menaklukkan mereka, tapi mereka tetap menjadi umat pemenang. Ketika bangsa-bangsa menyembah berhala, tetapi Sion, Israel tetap percaya dan menyembah satu Tuhan ini, maka bangsa-bangsa akan datang kepada Israel. Datang melihat ada apa dengan Israel. Kok begitu hebat bangsa ini? Ada Allah di pihak mereka. Mereka milik kepunyaan Tuhan. Itulah tujuan Allah memanggil Israel. Supaya berkat Abraham melalui Israel sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa mengenal Allah. Tetapi tidak demikian dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan punya pemanggilan yang berbeda. Kita adalah terang itu. Yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Supaya kita berfungsi, berfaedah, berguna bagi bangsa-bangsa. Kalau Israel, bangsa-bangsa harus datang ke Sion, tetapi tidak dengan gereja.
Gereja dipanggil, dipilih untuk keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib, lalu kemudian diproses menjadi murid Kristus. Dari sana kemudian kita diutus kepada bangsa-bangsa. Yesus berpesan, Yesus memberikan komando, dan komando itu harus dilaksanakan oleh gereja. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukan bangsa-bangsa datang kepada kita, tetapi kita yang harus pergi kepada bangsa-bangsa. Kita harus pergi keluar mencari jiwa-jiwa. Kita yang menjangkau mereka, bukan mereka datang kepada kita. Kita yang pergi mencari mereka, menjangkau mereka, membawa mereka kepada Kristus. Memperkenalkan mereka siapa Yesus dan keselamatan yang sejati di dalam Dia. Itu gereja, Bapak Ibu Salam Tuhan. Ya, itu perbedaannya. Mari kita lanjutkan dengan membaca ayat berikutnya, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunung-gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ini bicara mengenai pekerjaan dari hamba itu, Bapak Ibu Salam Tuhan. Hamba itu harus mengabarkan datangnya tahun rahmat Tuhan, tahun perkenanan Tuhan, waktu Tuhan berkenan kepada umat itu. Ketika waktu itu tiba, hari ini tiba, maka umat akan dituntun keluar dari perhambaan, dari perbudakan. Waktu yang bisa diterima ketika waktu itu tepat datang kepada kita, waktunya Tuhan, kairosnya Allah, tiba kepada kita, kepada umat. Ini bicara apa? Hari penyelamatan, hari keselamatan. Rasul Paulus juga mengutip di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Setiap kita ketika mendengar firman, merespon, terbuka hati, hari itu adalah hari penyelamatan buat kita. Hari di mana iman kita dibangkitkan dan digairahkan. Itu adalah timingnya Tuhan, waktunya Tuhan bagi kita. Ketika kesembuhan itu terjadi, itu waktunya Tuhan buat kita. Pemulihan terjadi, itulah waktunya buat kita. Yang Tuhan berikan dan di mana Dia bekerja dengan luar biasa. Apa yang paling diinginkan dari orang yang ada dalam kurungan tawanan, yang berada di pembuangan, yaitu bahwa mereka bisa segera keluar dari kurungan itu, pulang ke negerinya, kembali ke tanah leluhurnya. Apa yang paling diharapkan oleh mereka yang ada dalam kegelapan? Bisa melihat cahaya, bisa melihat terang yang ajaib. Bapak Ibu Salam Tuhan, coba kita pikir sebentar ya. Kalau lampu tiba-tiba mati, padam, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan saya rasakan? Bapak Ibu Salam Tuhan, apa yang terjadi dengan orang Israel ketika mendengar nubuat dari Yesaya ini adalah mereka ragu-ragu, mereka takut, mereka cemas. Mungkinkah hal itu terjadi? Kalaupun kami dibuang karena dosa kami, apakah bisa kembali? Kita juga mengalami hal yang sama. Ada semacam putus asa ketika tidak ada cahaya, tidak ada terang. Kita merasa ragu-ragu, tidak berani melangkah.
Inilah situasi yang dialami orang-orang Yehuda di pembuangan. Seperti itu Bapak Islam Tuhan. Mereka seperti budak, mereka terpenjara dan tidak punya harapan untuk berbuat sesuatu. Di ayat yang ke-9 sampai 13 tadi dikatakan bahwa kemudian datang janji yang indah yang memberi harapan kepada mereka. Harapan baru, yaitu kebebasan, penyediaan, pemeliharaan. Aku akan memimpin mereka, aku sendiri, penyayang mereka akan melindungi, menjaga dan memberikan semua keperluan mereka di perjalanan. Dan ini sukacita besar sebenarnya, ya, menyambut kelepasan serta kembali orang-orang Yehuda kembali ke Sion. Demikian Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas tersebut. Namun apa respon mereka nantinya? Kita akan lanjutkan pembacaan tersebut. Saya berharap ketika kita mengalami janji Tuhan, kita punya respon yang baik. Kita punya respon yang sungguh-sungguh terhadap firman. Supaya hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dialami oleh kita. Terlepas dari dosa, terlepas dari ketakutan, terlepas dari kecemasan ketika mendengar firman. Setiap kita imani kebenaran itu, maka terjadi kelepasan dalam kehidupan kita. Pemulihan dan kesembuhan. Ayat 14-21 kita akan bacakan bagian ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari mana datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan bersujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Bapak Islam Tuhan, di sini Tuhan menegaskan bahwa Sion tidak akan ditinggalkan atau dilupakan. Yehuda mengeluh, Yehuda takut, Yehuda khawatir. Situasi yang sama yang akan menimpa Israel di bawah ke Asyur itu juga akan menimpa mereka pada akhirnya. Tetapi Tuhan di sini menjawab dalam nubuat Nabi Yesaya bahwa itu janji Tuhan, ini janji Allah. Kita sangat dikasihi, umat itu sangat dikasihi. Sampai kapanpun Tuhan mengasihi mereka. Ibu bisa melupakan anak yang dilahirkan, tetapi aku tidak sama sekali. Tuhan berjanji di dalam kesulitan Dia akan hadir, di dalam kesesakan Dia akan beri kita kelegaan dan memulihkan yang telah rusak. Apakah kita alami atau tidak janji Tuhan? Sungguh semua itu kembali kepada respon kita. Kita percaya atau tidak. Di ayat 22 sampai 24 sampai 26 dikatakan demikian. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan
Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan yang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minuman darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya semua manusia, umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ini bicara jaminan dari Tuhan kepada Sion, bahwa Tuhan menegaskan janjinya ya dan amin. Dengan tangan kanannya sendiri, suatu hari umatnya akan dibebaskan. Dan umat-umat yang telah direndahkan ini, yang telah dibuang, akan ditinggikan kembali oleh Tuhan. Bangsa-bangsa dan raja-raja dan permaisuri akan menggendong, akan mengasuh. Artinya mereka akan bersama-sama membantu orang Israel, orang Yehuda untuk kembali ke negaranya, kembali ke tanahnya. Dan mereka dapat memuji membesarkan Tuhan di sana. Perempuan-perempuan, anak-anak akan kembali diberikan dan memenuhi negeri itu. Dan kita lihat melalui Kores dan Artasasta, Tuhan menyelesaikan hal ini dengan cara yang sangat ajaib. Mengizinkan orang Yehuda untuk pulang ke Yerusalem dan menyediakan semua bantuan-bantuan apa yang mereka perlukan untuk pembangunan Bait Allah, untuk pembangunan tembok Yerusalem. Dan sungguh ini perbuatan Tuhan saja. Kesimpulan dari apa yang kita baca di pasal 49 ini, yang pertama adalah bahwa Tuhan memanggil dan menetapkan seorang nabi, seorang Mesias dan umatnya sebagai hamba untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu memulihkan umat Tuhan, menjadi terang, membawa berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu pun menjadi panggilan kita, panggilan saya dan saudara, panggilan gereja Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Amin. Ia tidak pernah melupakan umatnya. Bapak, ibu, saya dan saudara kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kita dikasihinya, dicintainya. Dan semua apa yang kita perlukan Tuhan sediakan asal kita tetap setia kepada Tuhan. Semua itu diperbuatnya agar semua manusia tahu, semua orang mengerti, semua orang melihat bahwa hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Yesus, Juru Selamat kita, umatnya. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami mengucap syukur, Tuhan sungguh baik. Tuhan terus perdengarkan janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau yang memulihkan, mengangkat kami. Engkau yang mengembalikan kami kembali kepada status sebagai milik kepunyaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sekali Engkau mengasihi kami, untuk selamanya Engkau mengasihi kami semua. Berkati semua umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.